Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Alin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 di semester genap ini. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bab muamalah, yaitu prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi, kita akan lebih fokus pada materi syirkah. Sebelum materi ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa menyimak materi berikut ini. Selamat belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pada materi prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam masuk pada materi muamalah, di mana subbab yang akan kita pelajari yaitu syirkah atau syarikat. Sebelumnya, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu syirkah? Syirkah adalah suatu kerjasama atau suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Jadi, kerjasama yang dilakukan boleh dua orang ataupun lebih. Hukum syirkah dalam Islam adalah diperbolehkan atau mubah, sedangkan dalilnya ada pada Quran surat Shad ayat ke-24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Dalam melaksanakan syirkah, tentu saja ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang atau pihak yang bersyirikat yang dinamakan aqidani. Pihak atau yang bersyirikat haruslah memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka, di mana kedua pihak ini bisa berupa perseorangan, suatu badan hukum, maupun suatu perusahaan. Dan orang yang melakukan syirkah hendaknya memiliki kecakapan dalam mengelola usaha atau harta. Yang kedua, adanya objek akad atau pokok modal yang disepakati atau ma'qud alaih, di mana harta atau benda yang dikelola adalah barang yang halal dan pengelolaan bisa diwakilkan
oleh orang lain. Yang ketiga, akad atau sighot, yaitu ijab dan qabul. Sighot lafalnya yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh ijab dan qabulnya, kita bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya. Qabul, saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi. Dalam kehidupan modern, lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris. Lebih sederhananya, ijab dan qabul itu maksudnya adalah ucapan penyerahan dan ucapan penerimaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Yang dimaksud dengan syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha, dan sering juga disebut dengan syarikat harta. Contohnya, antara Andi dan Sylvia bersepakat untuk bekerja sama membuka toko baju. Keduanya berencana merekrut seorang penjaga toko untuk menjalankan usaha. Keduanya antara Andi dan Sylvia memberikan modal yang sama, dan apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan sesuai dengan modal yang diberikan. Yang kedua, syirkah ngabdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Contohnya antara Pak Alex dan Pak Ali. Mereka adalah tukang jahit yang mendapatkan pekerjaan untuk menjahit seragam di sebuah kantor. Keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan jahitan secara bersama-sama. Dari kerjasama ini, jahitan tersebut dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sederhananya, syirkah ngabdan itu tidak membutuhkan modal, tetapi hanya kita bekerja saja. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Contohnya antara Pak Andi yang mengajak Pak Budi untuk membangun toko komputer. Keduanya mengajak kerjasama Pak Ali. Pak Ali seorang ahli komputer yang memang sangat disegani. Pak Andi dan Pak Budi mengajak Pak Ali untuk bekerja sama agar bisa membangun toko komputer, dan nanti ketika hasil didapat, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Yang kelima, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, dan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha mudharib. Sebagai contoh, Pak Andi, seseorang yang memiliki modal, ingin memberikan modal kepada Pak Agus untuk usaha toko kopinya, dan nanti keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam adalah musaqah, yaitu kerjasama dalam bidang perkebunan antara pemilik kebun dan penggarap kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan, bisa 40 dan 60 atau 70 dan 30. Pada musaqah terdapat dua jenis, yaitu muzaro'ah, apabila benih yang ditanam berasal atau disediakan dari pemilik lahan, dan mukhabaroh, yaitu apabila benih yang ditanam berasal dari penggarap sawah atau kebun. Demikian yang bisa Bu Alin sampaikan berkaitan dengan syirkah. Semoga
bermanfaat bagi kita semua dan anak-anakku sekalian bisa memahami. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.